Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ila dinil qawim wa syuratul mustaqim wa amarna bi tawqirihi wa ta'zimihi wa takrimihi wa tabjilihi wa rida ala kulli mu'min ay yakuna ahabba ilayhi min nafsihi wa auladihi wa khalilihi. Ja'ala mahabbatahu sababan li mahabbatihi wa tafdilihi. Asyhadu an la ilaha illallah ar-ra'ufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul jahil azim. Sallallahu alaihi wa sallama wa ala sairil mursalin wa ali kullin wa sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan masih di bab kewajiban mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin katsirin fi bid'atin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, amalun qalilun fi sunnah, amal sedikit, fi sunnati, fi sunnatin, yang tetap di dalam kesunahan, khairun itu lebih bagus, min amalin katsirin dibandingkan dengan amal yang banyak, fi bid'atin tetapi di dalam perkara yang bid'ah. Ya. Ada sunnah, ada bid'ah. Sunnah itu sesuai dengan apa yang Rasulullah syariatkan, apa yang Rasulullah ajarkan. Bid'ah itu perkara yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ajaran Nabi Muhammad itu, sunnahnya Nabi Muhammad bersifat perbuatan, perilaku dan ketetapan. Rasulullah tidak melakukan tetapi sahabat melakukan, dan Rasulullah mengaminkan, tidak menyalahkan. Ini sunnah. Bid'ah perkara-perkara yang bertentangan, seperti halnya menganggap atau meyakini adanya Tuhan selain Allah, atau sholat wajib itu diringkas, tidak 5 waktu tetapi 2 waktu. Ini bid'ah. Atau sholat maghrib 3 rakaat kurang banyak ditambah menjadi 4. Atau sholat duhur ya dijadikan menjadi 3 rakaat. Ini bid'ah. Amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin katsirin fi bid'atin. Untuk mengetahui ini sunnah atau tidak, maka kita harus paham, termasuk juga untuk memahami amaliyah itu kategorinya bid'ah ataupun tidak. Kita juga harus memahami dan diakui ataupun tidak, pemahaman kita ini ternyata sedikit. Pemahaman kita tentang dalil itu sedikit. Tidak semua orang hafizul Quran, hafal Quran berikut tafsir dan maknanya. Tidak banyak orang yang hafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi setiap umat Islam wajib menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Maka kemudian kita yang awam ini mengikuti
guru-guru kita. Ya, mengikuti guru-guru kita yang mereka memiliki dalil. Beliau pengarang kitab ini termasuk juga ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti madhabnya Imam Maturidi, Imam Asy'ari di dalam urusan akidah, di dalam urusan fikih. Ahlu sunnah wal jamaah yang mengakomodir daripada madhab yang empat, ini madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ciri ahlu sunnah wal jamaah itu mengakomodir empat madhab, madhab yang besar. Dalam urusan tasawuf ini mengikuti Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Junaidi dan yang lain sebagainya. Lah mayoritas membagi bid'ah itu menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah adalah bid'ah yang secara zahir tidak dijumpai di zaman Nabi, tetapi tidak bertentangan dengan syariat Nabi. Ya. Seperti khatmil Quran. Ya, itu Rasulullah tidak pernah duduk sekali dalam satu majelis disimak sahabat menghatamkan Quran, tidak pernah. Tetapi hari ini menjadi amaliyah sebagian kaum muslimin. Ya. Jadi bentuknya tidak pernah terjadi, tapi isinya ini bagian daripada sunnah-sunnahnya Nabi. Maka ini menjadi bid'ah hasanah. Dan juga amaliyah-amaliyah yang lain. Ya. Jadi amal yang sedikit tetapi sesuai sunnah, tidak bertentangan dengan sunnah, baik bentuk amalnya ataupun esensi amalnya, itu lebih baik dibandingkan dengan amal yang banyak tetapi bertentangan dengan sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mutamassiku bi sunnati inda fasati ummati lahu ajru mi'ati syahidin. Orang yang berpegangan, al-mutamassiku, orang yang berpegangan, siapapun, laki-laki, perempuan, ya, orang yang alim, orang yang sedang belajar, tetapi berpegangan, semangat, senantiasa berpegangan bi sunnati, dengan sunnahku, kata Nabi, inda fasati ummati, ketika rusaknya umatku, yaitu ketika umat tidak berpegang dengan ajaran Nabi, jauh daripada ajaran Nabi. Jadi ketika masih ada orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi, di tengah banyaknya orang yang sudah jauh dari syariat Nabi, ya. Lahu ajru mi'ati syahidin, maka baginya pahala 100 orang syahid, ya, pahala 100 orang syahid, bukan 1 orang syahid tetapi 100 orang syahid. Lah pahala orang syahid itu adalah besok di yaumil qiyamah tidak dihisab dan masuk surga. Ya, itu pahalanya orang yang mati syahid, mati di medan tempur memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pentingnya kita mengikuti ajaran Nabi, berpegang dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ternyata Rasulullah mengatakan ini, ya, ternyata Rasulullah mengatakan ini dalam hadis yang lain. Beliau juga menjelaskan, ya, akan datang suatu zaman di mana di zaman itu melaksanakan agama itu seperti memegang bara api, ya. Jadi agama itu diumpamakan seperti bara api. Kalau bara api itu dipegang, maka yang pegang akan kebakaran, akan kesakitan. Tetapi kalau bara api itu dilepaskan, maka dia akan jatuh ke tanah, tidak lama kemudian padam, mati. Ya. Jadi melaksanakan agama itu begitu sulit, begitu banyak ujian. Tetapi kalau agama itu tidak ada lagi di dalam diri kita, maka seolah-olah agama itu tidak ada lagi. Maka beruntung orang yang istiqomah, ya, di dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku, kata Nabi, inda fasadi ummati, ketika rusaknya umatku, ketika umat Nabi Muhammad itu mayoritas dalam keadaan yang jauh dari syariat Nabi, maka orang yang berpegang teguh dengan syariat Nabi itu memiliki pahala, mendapatkan hak pahala sebagaimana 100 orang yang mati syahid. Lah bicara umatnya Nabi dibagi menjadi dua. Ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Ummatul dakwah, ya, ummatul ijabah, yaitu umat yang sudah mengijabah daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat yang sudah taslim menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi termasuk kita ini termasuk kategori ummatul ijabah. Orang-orang yang sudah berkenan ikrar 2 kalimat syahadat, kemudian melaksanakan syariat Islam, maka ketika ketentuan-ketentuan sebagai muslim sudah terpenuhi, maka itu disebut dengan ummatul ijabah. Yang kedua, umat Nabi Muhammad dikategorikan ummatul dakwah, yakni umat yang mesti diseru kembali, didakwahi, diajak supaya mau menerima risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ya, ini mereka orang-orang non-muslim. Jadi orang Kristen, orang Buddha, Konghucu, ini juga umatnya Nabi Muhammad. Ya, sama kayak kita, cuman beda kelompok. Ya, kalau kita ummatul ijabah, kalau mereka ummatul dakwah. Dan kita wajib menyeru kepada mereka. Dan bagaimana menyerunya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi seru, ajak mereka itu kepada jalan Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, dengan contoh, ya, wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan seruan-seruan yang baik, sebutan-sebutan yang baik, ya. Ini jadi orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi, ketika mayoritas umatnya Nabi itu dalam keadaan yang rusak,
maka orang itu mendapatkan hak pahala 100 orang syahid. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qad ji'a bimaktubin minat Taurah fi katfin. Ya. Nabi Muhammad beliau bersabda, wa qad ji'a, sungguh sudah didatangkan, bimaktubin, apa yang didatangkan yaitu apa yang tertulis, minat Taurati, yaitu dari bagian kitab Taurat, di katfin menjelaskan tentang potongannya tulang. Jadi tersurat di dalam kitab Taurat, ya, itu di sana disebutkan kafa biqaumin hamqan wa dolalan. Kafa, cukuplah, biqaumin, bagi suatu kaum, hamqan wa dolalan, kebodohan dan kesesataannya. Jadi cukuplah menimpa suatu kaum perihal kebodohan dan kesesatannya. Hamqan itu bodoh, tetapi bodohnya ekstrim. Ya, hamqan itu seperti wadah yang tidak ada isinya, kumprung bahasa orang Jawanya. Jadi wadah tidak ada isinya, jadi enggak ada ilmunya sama sekali. Ya, kalau jahil itu masih ada ilmunya, cuman ilmunya tidak bisa mengalahkan nafsunya, sehingga perilakunya menerjang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hamqan itu kumprung, tidak ada isinya. Jadi cukup bagi suatu kaum kebodohan dan kesesatannya. Apa yang cukup? Ayyarghabu amma ja'a bihi nabiyyuhum ila ghairi nabiyyihim au kitabin ghairi kitabihin, yaitu sengitnya, bencinya mereka, kaum tersebut, amma, dari perkara, ja'a, yang sudah datang, bihi, dengan membawa perkara tersebut, nabiyyuhum, nabi-nabi mereka, ila ghairi nabiyihim, kepada selain nabi mereka. Jadi dalam kitab Taurat dijelaskan bahwasanya, ya, bahwasanya umatnya Nabi Musa itu memiliki kebiasaan, karena saking bodohnya, saking sesatnya, itu mereka sangat membenci, ya, Bani Israel, ya, umatnya Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain dari Bani Israel. Itu saking bodohnya, saking sesatnya, mereka itu punya kebiasaan, ya, membenci, menentang apa yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka, ya, ila ghairi nabiyihim, kepada selain nabi mereka, dibandingkan dengan nabi selain mereka, au kitabin ghairi kitabihim, ya, membandingkan kitab mereka dengan kitab-kitab selain mereka. Walau kana Musa hayyan, seandainya ada, walau kana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa itu hidup, lamma wasi'ahu illa tibai, ya, maka tidak akan datang kepada Nabi Musa illa tibai, maka tidak akan datang kepada Nabi Musa tersebut illa tibai, kecuali akan mengikuti aku, ya. Wa sabaqa qariban ma'nan muta'aba'ah fi kalamil Hakim At-Tirmidzi, ya. Wa sabaqa, dan juga sudah dijelaskan di awal, maknal mutaba'ati, makna daripada mengikuti, fi kalamil Hakim At-Tirmidzi, ya, dari pendapatnya
Al-Hakim At-Tirmidzi tentang makna daripada mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu jangan seperti Bani Israel. Yang Bani Israel itu terkenal begitu senang, bahkan bangga kalau bisa mendebat nabinya. Ya. Sebuah kebanggaan. Bahkan mereka itu tidak segan-segan membunuh nabi-nabinya. Itu Bani Israel. Orangnya terkenal cerdas, tetapi kecerdasannya untuk memperturutkan hawa nafsunya. Orangnya kuat-kuat, tetapi kekuatannya untuk melawan nabi-nabinya. Ya, itu Bani Israel. Jadi kebodohan, kesesatannya seperti halnya mereka begitu membenci para nabinya, membanding-bandingkan nabinya, membanding-bandingkan kitab-kitabnya. Ya. Ya, ini insyaallah kita cukupkan, kita lanjutkan lagi pertemuan yang selanjutnya, masih di dalam bab tentang kewajiban mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya, ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun sedikit, ya, meskipun sedikit. Contoh, sholat jamaah bagian daripada sunnah Nabi, kok belum bisa 5 waktu, maka yang luang dulu. Tapi yang penting kita punya azam, punya keinginan untuk 5 waktu itu berjamaah. Yang jadi masalah itu kalau kita tidak punya keinginan untuk sholat berjamaah. Ya, ini sama halnya secara tidak sadar kita ini telah menjadi bagian yang orang-orang yang nanti akan merusak daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khususnya subuh, ya, subuh itu berat. Subuh berjamaah itu berat. Subuh tepat waktu berat, berjamaah lebih berat. Maka gimana ketika kita mau tidur, kita sudah pasang niat, berazam, berkeinginan nanti akan bangun subuh, minta kepada Allah supaya bangun subuh, ya. Kemudian tambahkan berjamaah. Insya Allah kita bangun subuh, ya. Tapi kalau kita tidurnya enggak pasang niat, enggak memasang keinginan dalam hati, kalau enggak dibangunkan oleh Allah, ya jangan salahkan siapa. Wong kita sendiri tidak ingin. Jadi resepnya untuk bangun subuh yang paling sederhana itu adalah sebelum tidur berdoa kepada Allah supaya bangun subuh. Insya Allah bangun, ya. Masa kita minta kepada Allah mau sholat subuh berjamaah Allah enggak kabulkan, ini kan mustahil. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga Allah berikan ridhonya, berkah rahmatnya untuk kita semua, dan Allah berikan ilmu yang faat untuk bekal dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma
Ya Rabbi sholli